Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang Allah rahmati, kita melanjutkan mengkaji sirah sirah nabawiyah, mengkaji sirah perjalanan hidup manusia paling mulia yang menjadi teladan untuk seluruh alam. Ibu Bapak yang Allah rahmati, kalau kita mengkaji Sirah Nabawiyah, maka kita akan melihat betul tentang karakter-karakter yang paling menonjol, karakter kepribadian yang menonjol dari pribadi Rasulullah SAW, karena beliau diutus memang untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak Nabi SAW itu kita akan lihat ya yang nggak ada bandingannya. Bahkan Allah mengabadikan, menegaskan tentang kepribadian Rasulullah ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada pada akhlak yang agung. Allah yang memuji Rasulullah SAW ya. Di karakter yang paling menonjol dan kepribadian Rasulullah adalah akhlak yang nggak ada bandingannya seperti itu. Meskipun kita mengumpulkan seluruh moralitas besar di dunia dan setiap sikap-sikap yang baik ya yang pernah dilakukan oleh seorang manusia manapun itu kan ya pasti nggak akan mendapati melebihi dari semua itu dalam yang melebihi akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah juga akhlak Rasulullah adalah keistimewaan kepribadiannya yang terbesar. Bahkan seakan-akan beliau sendiri membatasi tugas risalahnya dengan sabdanya, "Aku ini diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Dan kenyataannya ya, kita tidak akan dapat mengambil gambaran utuh tentang akhlak Rasulullah kecuali jika kita memahami Al-Quran dan memahami sunnah serta hal-hal yang berkaitan dengan sejarah hidupnya. Karena sebagaimana digambarkan oleh Sayyidatuna Aisyah, Ummul Mukminin, istri baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi mengkaji sirah, mengkaji sunnah, hadis ya, dan mengkaji sirahnya itu kan ya, itu adalah untuk mendapatkan gambaran tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, di antaranya adalah tentang bagaimana kesabaran beliau, bagaimana kasih sayang beliau, bagaimana kelembutan, kemuliaan, kedermawanan, dan kerendahan. Ini adalah akhlak pokok yang terpuji jika dilakukan pada tempatnya. Nah, kita akan melihat bagaimana Rasulullah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Karena jika pemanfaatannya bukan pada tempatnya, beliau tidak akan eh, bisa. Beliau adalah pemaaf, ya. Beliau orang yang sabar, punya kasih sayang luar biasa ya. Tapi beliau tempatkan pada tempatnya. Kapan harus tegas, gitu ya. Jika kasih sayang bukan pada tempatnya, beliau tidak belas kasih ya. Dan begitu seterusnya. Rasulullah adalah tolok ukur yang sempurna dan tindakannya dapat untuk mengukur akhlak manusia dengan sikap dan tindakannya pada batas-batas setiap akhlak ya, sehingga jelas mana yang kapan harus berbuat sabar, kapan harus berbuat tegas itu kan ya. Itu yang eh, menjadi keistimewaan ya. Beliau punya akhlakul karimah, tapi Rasulullah juga meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya gitu ya. Nah, pagi hari ini coba kita akan mengkaji bagaimana akhlak Rasulullah terhadap keluarga. Mana sempat ada request, coba kita lihat ya, kita coba kaji bagaimana uh, apa namanya akhlak Rasulullah terhadap
istrinya dan pengajaran-pengajarannya terhadap putra-putrinya. Kita tahu bahwa Rasulullah punya istri ya, ketika wafatnya meninggalkan 9 orang istri gitu ya. Dan Rasulullah pernah menikahi 13 wanita. Apa yang bisa kita pelajari, ambil dari peristiwa-peristiwa eh, tentang bukti kenabian dan contoh keteladanan yang tinggi dari Rasulullah SAW. Kita pernah bahas bahwa di antara hikmah pernikahan Rasulullah dengan istri-istri itu adalah banyak dimensi eh, yang membuat alasan Rasulullah menikah, gitu ya. Selain juga di dimensi itu adalah diantaranya perintah ya. Ada wanita ataupun istri yang dinikahi oleh beliau karena Allah memerintahkan untuk memberikan meluruskan syariat, ya, meluruskan tentang eh, keyakinan dan tradisi yang kemudian diperbaiki menjadi syariat, gitu ya. Dan dimensi dakwah, ya, dimensi sosial dan sebagainya. Nah, kan di antara teladan Nabi adalah bagaimana nih? Ini juga ada hikmahnya tersendiri ketika melihat Nabi eh, punya istri dan istri-istri Nabi itu juga menggambarkan tentang bagaimana karakter wanita-wanita di dunia ini, gitu kan ya, bagi karakter-karakter terbaik dan karakter-karakter wanita yang eh, digambarkan oleh istri-istri Nabi, gitu ya. Karena ada di antara mereka ada yang cerdas, ada yang pandai, eh, apa namanya, dermawan, ya. Dan tabiat wanita-kewanitaan juga dihadapi, gitu ya. Cemburu, gitu ya. Ada konflik di dalam keluarga, tapi itu semua menjadi gambaran panduan ataupun juga eh, hikmahnya buat kita semua ya, bagaimana eh, menghadapi ya keluarga ataupun juga mengelola keluarga. Nah, di antara contoh keteladanan ini di antaranya adalah yang pertama adalah adil ya dalam hal tempat tinggal ya, dalam hal pembagian nafkah, pakaian ya, menginap, kunjungan dan waktu ya di antara istri-istri Nabi. Di antara mereka ada yang sangat cantik, sedang-sedang saja, ada yang tua, ada yang muda ya. Namun semua kelebihan itu nggak menjadikannya beliau tidak berlaku adil ya. Beliau tetap adil, masing-masing mendapat jatah ya, waktu kunjungan ya, mendapat jatah jika mengunjungi salah satunya, setelah itu mengunjungi seluruhnya. Hingga ketika sedang menjalani sakitnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terakhir sekalipun, saat beliau sangat membutuhkan istirahat, ya. Beliau sangat eh, butuh menetap di satu rumah. Beliau tidak rela untuk hanya tinggal di rumah Aisyah saja, kecuali setelah semua mengizinkannya, Insya Allah itu ya. eh, Rasulullah minta izin kepada istri-istrinya untuk tinggal di rumah Ibunda Aisyah ketika beliau sedang sakit gitu kan ya, untuk mendapatkan ridhonya istri-istrinya itu ya. Meski demikian detail keadilannya ya, sekali lagi Rasulullah berlaku adil secara kemanusiaan ya. Namun beliau masih memohon ampun kepada Allah karena tidak bisa adil dalam hal cinta ya, karena urusan jasmani ya, urusan yang terlihat fisik mungkin bisa berlaku adil, tapi tentang rasa, tentang cinta ya, mungkin bisa ada kecondongan ya. Kita pun mungkin dengan anak-anak kita berlaku adil sedemikian rupa, Pak. Tapi ada kecenderungan orang tua kan, anak tertentu yang kita memberikan perhatian lebih ataupun jika kita memberikan eh, perasaan lebih gitu ya. Nah, Rasulullah kepada istri-istrinya, beliau detail dalam hal keadilannya, namun beliau masih memohon ampun kepada Allah, ya. Nah, ini juga kerendahan hati Rasulullah, mohon ampun karena tidak bisa adil dalam hal cinta, gitu ya. Demikian ini karena masalah hati ini di luar kekuasaannya, ya. Hanya Allah yang menguasai, ya. Masuk hati kita, hanya Allah yang menguasainya. Untuk itu beliau juga mengucapkan doa, ya Allah, inilah inilah bagianku dalam hal-hal yang aku miliki.
jangan engkau mencelaku dalam dalam hal-hal yang tidak aku miliki. Ya, dalam hal hati, dalam hal cinta, ya ada kecenderungan ya. Nah, bentuk keadilan ya yang Rasulullah juga tunjukkan ketika beliau ini kan sering melakukan safar ya, perjalanan untuk misi dakwah, untuk peperangan gitu ya. Ya, di antaranya ada yang ke tempat yang nggak sama semua tempat yang dikunjungi kan. Nah, jika beliau ini bepergian, jika mau bepergian, beliau ini melakukan undian di antara istri-istri beliau ya. Nanti yang namanya keluar itu diajak untuk bepergian ya. Ummu Salamah mengatakan ketika menikahiku Rasulullah tinggal di rumahku selama 3 malam dan mengatakan sesungguhnya eh, tidak ada hal yang memberatkanku terhadap keluargamu. Kalau engkau mau, aku genapkan 7 malam. Tapi jika aku genapkan 7 malam untukmu, gitu ya, aku juga akan memberi 7 malam untuk istri-istriku yang lain. Nah, ini dari sahabat Anas ya, termasuk sunnah jika menikah dengan gadis, tinggal bersamanya 7 malam, kemudian membagi waktu serupa dengan istri-istrinya. Ini kasusnya contoh Rasulullah ya. Eh, Mungkin juga umatnya yang menikahi lebih dari istri ya, lebih dari satu orang istri ya. Kemudian, jika menikah dengan janda, tinggal bersamanya 3 malam. Kemudian membagi kepada istri-istri yang lain. Nah, ini contoh ya, Nabi itu tuh tadi kalau mau bepergian, mengundi ya, istrinya mana yang diajak, gitu kan ya. Pernah keluar Ibunda Aisyah ya, eh, pernah juga mengajak dalam sejarah ya, mengajak Ummu Salamah dalam peristiwa Hudaibiyah, Ibunda Aisyah dalam peristiwa Bani Mustalik gitu kan ya, peperangan Bani Mustalik gitu. Artinya beda-beda gitu kan ya, tergantung siapa yang beruntung ketika itu menemani Nabi SAW dalam bepergian. Artinya juga ini kita yang monogami ya, ini juga mempersiapkan ngajak istri kalau bepergian ya. Ini mungkin sesekali kalau tugas kantor yang bisa bawa istri mungkin juga bisa diajak gitu kan ya. Ini tentu biaya sendiri ya, bukan biaya kantor itu. Nah, ini contoh yang pertama adalah beliau bersikap adil ya dalam hal tempat tinggal, pembagian nafkah, pakaian, menginap, kunjungan dan waktu ya berwaktu adil berbagi keadilan dalam hal waktu. Bahkan tadi menjelang wafatnya Nabi, Nabi minta restu, minta izin kepada para istrinya untuk tinggal di rumah Ibunda Aisyah. Yang kedua, adil dalam hal-hal yang bersifat manusiawi. Ya, di antara sunnah Islam adalah perempuan seperti halnya laki-laki itu punya ada kesetaraan hak gitu ya dalam hal-hal yang bersifat manusiawi. Ya, hanya saja suami adalah kepala rumah tangga, gitu ya. Eh, Nah, di antara contoh kesetaraan ya dalam rumah tangga bahwa istri punya hak ya sama seperti suami juga punya hak gitu kan ya. Tapi memang suami dilebihkan ya seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dan bagi mereka istri-istri hak-hak yang semisal dengan kewajibannya dengan ma'ruf dan bagi kaum laki-laki satu derajat di atas mereka ya. Karena laki-laki suami adalah kepala keluarga dalam rumah tangga. Di antara contoh kesetaraan ya di dalam kehidupan Rasulullah adalah beliau memberikan ruang ya. Beliau turun bermusyawarah dengan sebagian istri-istrinya ya dan memperbolehkan mereka untuk mengoreksinya, mengoreksi Rasulullah gitu ya. Jika menikah dengan seorang perempuan, beliau pun juga menikahinya dengan keridoannya. eh, Minta izin ya mau gak memang menikah dengan Rasulullah itu kan ya seperti kisahnya dengan kisah pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah misalkan ya. Eh, itu dia kan seorang tawanan gitu kan ya dia saya dalam kondisi lemah itu kan ya seorang tawanan tapi ketika Juwairiyah minta untuk dibebaskan itu kan ya minta minta diri untuk ditebus ya karena beliau ada dalam penguasaan ataupun juga jadi tawanan ya sahabat yang lain itu kan ya
Eh, Beliau kemudian mendatangi Nabi untuk minta dibebaskan, ya. Rasulullah memberikan tawaran, mau nggak yang lebih baik, ya, engkau aku bebaskan dan engkau aku nikahi. Minta izin kepada Juwairiyah dan akhirnya kemudian dinikahi. Juga dengan istri-istri yang lain, minta izin untuk mendapatkan, untuk beliau menikahinya dengan keridoan eh, istrinya, gitu ya. Nah, tadi Rasulullah kan memberikan ruang, ya, eh, kepada istrinya untuk memberikan masukan dalam sebuah keluarga, ya, gitu ya. Ini ada dalam catatan dalam sebuah peristiwa, peristiwa Hudaibiyah, ya. Ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Jadi Hudaibiyah itu peristiwa ketika Nabi beserta para sahabat, Nabi bermimpi umroh itu kan, ya. Dan kemudian para sahabat senang nih karena udah lama sekali nggak datang ke Mekah itu kan, ya. Nggak lama nggak menjalankan umroh semenjak dari hijrah. Maka orang-orang berkumpul dari Madinah, berangkat jalan kaki, ya, dari Madinah. Udah pakai kain ihram, udah ngambil mikot di Zulhulaifah, di Bir Ali kan. Kita aja dari Bir Ali ke Mekah itu 5 jam kan naik bis, ya. Eh, Sekarang Nabi jalan kaki, ya, sampai ke Hudaibiyah, tertahan di sana, nggak bisa masuk ke Mekah itu kan, ya, karena alasan-alasan yang dibuat oleh musyrikin Quraisy. Nah, pada peristiwa Hudaibiyah, setelah dilakukan perjanjian itu, ya, akhirnya kaum muslimin nggak bisa jadi masuk ke Mekah dan harus membatalkan niat umrohnya, ya. Umroh itu eh, apa namanya, memakai kain ihram, ya, itu adalah yang sesuatu yang sakral, ya. Kalau membatalkan berarti harus bayar dam, ya. Dan bukan hanya bayar damnya ini, tapi nyeseknya juga kan dari perjalanan jauh, kemudian harus tertahan dan tidak masuk ke Mekah, ya. Jadi setelah dilakukan perjanjian, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk tahalul atau mencukur rambut, ya, tanda untuk membatalkan niat ihram, dan menyembelih hewan kurban sebagai dam, sebagai eh, apa namanya, konsekuensi karena pembatalan eh, ihram itu, ya. Nah, ketika diperintahkan itu, mereka tetap diam, tidak bergeming, para sahabat ini, ya, dengan wajah nggak bergairah. Kemudian beliau memasuki tenda menemui istrinya yang ketika itu ikut bersama Rasulullah, ya kan, tadi istrinya kan diundi, ya, untuk ikut bersama Nabi. Yang ikut itu adalah Ummu Salamah. Ini contoh tentang istri bagaimana cerdasnya Ummu Salamah itu kan, ya. Yang kemudian menanyakan apa yang terjadi, ya. Setelah dikasih tahu, ya, istri yang cerdas ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah Baginda menginginkan itu, ya. Jadi apakah Rasulullah kan lagi memerintahkan para sahabat untuk, yaudah, kita batalkan niat umrohnya, potong tahalul dan sembelih dam, gitu kayak sembelih hewan gitu, ya. Sahabat pada pada masih pada shock gitu, ya. Wah, nggak jadi gitu, ya, udah jauh gitu, ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan itu jadi nggak dapat respon gitu, ya. Tentu tentu tidak, bukan tabiat para sahabat demikian. Ini lebih kita membayangkan tentang eh, rasa kecewanya ketika itu, ya. Bukan kecewa kepada Rasulullah, tapi kecewa kepada kondisi yang membuat mereka batal 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 umroh itu kan. Maka kata Ummu Salamah, keluarlah dan jangan ajak bicara siapapun. Kata istrinya nih yang ngasih masukan. Sehingga Baginda menyembelih hewan kurban, lalu panggillah tukang cukur untuk mencukur rambut Baginda. Nah, ini saran dari Ummu Salamah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya Rasulullah terbuka untuk hal tersebut, ya. Dan semua saran istrinya ini beliau ikuti, beliau lakukan semua itu dan enggak mengajak bicara kepada sahabat siapapun, ya. Nah, setelah orang-orang, ya, melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, kebimbangan yang tadinya muncul di tengah sahabat ini sirna, sehingga mereka segera menyembelih hewan-hewan kurban dan saling mencukur rambut sesamanya hingga terlihat masing-masing membawa pisau cukur seolah-olah mau saling bunuh. Ini gambaran mereka segera, karena responnya sahabat ketika Nabi melakukan sesuatu, mereka berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk mencontoh
ataupun juga melakukan apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sadar, oh iya, ini Nabi kita itu ya. Nabi memberikan perintah, Nabi memberikan contoh, mereka segera mengikutinya ya. Apalagi kalau Nabi sudah mengatakan rahmat Allah akan turun. Nah, itu para sahabat langsung bergegas apa perintah yang akan dilakukan, apa syariat dan eh, perkataan Nabi yang harus diikuti. Mereka segera mengikutinya. Mereka tersadar ketika Nabi sudah melakukan contoh itu, mereka segera melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarlah apa yang disarankan oleh ibu ibu kita Ummu Salamah ya, memberikan masukan ya. Ini artinya Nabi terbuka memberikan masukan kepada istri-istrinya ya. Sebagaimana Nabi juga memberikan ruang terbuka kepada para sahabat ya. Ketika diskusi pada peristiwa Perang Badar, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ini wahyu atau siasat strategi perang yang kau buat itu ya? Ya ini adalah siasat strategi perang. Ya, sahabat itu mengatakan kita kuasai, kita berkemah mendiami di tempat yang dekat dengan mata air karena peperangan nanti akan butuh pasokan logistik air untuk minum gitu ya. Maka Nabi pun mengikuti. Begitupun juga dalam peristiwa perang Khandaq ya. Kalau perangnya dalam kota, apa yang harus kita lakukan? Kata Salman Al-Farisi, dulu kami di Persia ya, karena Salman Al-Farisi, Salman orang Persia artinya kan ya. Dulu kalau perang kota, kami itu membuat parit yang orang tidak para apa kuda pasukan berkuda itu tidak bisa nyebrang gitu ya. Maka itu yang eh, diterima oleh Nabi dan dijadikan disepakati untuk dilakukan oleh jamaah gitu kan demikian. Nah, ini Nabi ya, bagaimana Nabi memberikan ruang kepada para istrinya. Nah, Sayyidina Umar pernah berkata, suatu hari aku marah kepada istriku. Tiba-tiba ia mengkritikku. Ya. Sayyidina Umar marah karena dikritik sama istrinya. Aku tidak mau dikritik olehnya. Maka ia berkata, jangan menolak jika aku mengkritikmu. Demi Allah, sesungguhnya istri-istri Nabi juga mengkritiknya. Salah seorang di antara mereka juga ada yang membiarkannya sehari semalam. Nah, kata Sayyidina Umar, mendapat jawaban dari istrinya, aku pun pergi mengunjungi Hafsah. Hafsah itu istri Nabi yang adalah putrinya Umar. Ya. Datang menemui Hafsah dan bertanya, benar engkau mengkritik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Hafsah, iya. Jawabnya singkat. Aku bertanya lagi, kata Umar, dan salah seorang kalian membiarkannya seharian hingga malam. Iya, kata Sena, karena kata Hafsah. Ya. Dalam hati aku berkata, telah gagal dan rugi orang yang melakukan hal itu di antara kalian. Nah, dan eh, ini ya Umar marah kepada istrinya jangan lakukan seperti itu kan ya. Karena ini akhlak kepada Nabi ya. Nah, dalam sebuah hadis tentang Safiyah, Anas pernah berkata ya, beliau dahulu menutupinya dari belakang dengan kain lebar, kemudian duduk di samping untanya, lalu meletakkan lututnya. Kemudian Safiyah menginjakkan kaki di atas lutut beliau hingga dapat naik ya. Jadi bahkan Rasulullah itu kalau kita mungkin naik mobil gitu kan ya, membukakan pintu untuk penumpang untuk istri naik gitu ya. Itu dilakukan oleh suami itu kan ya. Nah, Rasulullah juga melakukan hal itu kepada istrinya ya. Rasulullah ngasih pijakan untuk istrinya bisa naik kendaraannya, apakah unta ataukah itu keledai ya, unta mungkin ya. Dan ini dicontohkan Safia karena memang di antara istri Nabi, Safia ini yang perawakannya tidak begitu tinggi gitu ya. Bahkan pernah dulu Bunda Aisyah dapat teguran dari Nabi itu kan ya, karena pernah ngejek gitu ya, ngejek secara fisik, membuli secara fisik ya. Diingetin itu ya, itu ucapanmu itu kalau masuk ke dalam lautan katanya bisa ngotori lautan gitu ya. Nah, tadi contoh ya tentang Ummu Salamah ya. Bahkan tadi Sayyidina Umar itu agak kaget ya. Karena memang sebenarnya wanita Quraisy itu akhlaknya luar biasa. Mereka itu terbiasa memang untuk tunduk patuh kepada suami dan gak berani untuk eh, membantah ya. Tapi memang ketika bergaul hijrah ke Madinah, di Madinah eh, pola masyarakatnya agak beda. Wanitanya lebih berani gitu kan ya. Maka kemudian ada proses
asimilasi antara budaya Mekah dengan budaya Madinah ketika itu ya. Di Mekah wanita itu sebegitu tunduk gitu ya. Dan di Madinah mereka lebih eh, berani untuk berbicara itu kan ya. Sehingga kemudian proses asimilasi terjadi. Tapi kalau di sini kita lihat ya, bagaimana Rasulullah membuka ruang untuk diskusi, membuka ruang untuk istrinya memberikan saran, andil dan sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga sebagai sebuah organisasi ataupun juga seperti halnya eh, so- unit terkecil dari kehidupan sosial itu ya, di mana ada suami, istri yang sama punya hak untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat. Nah, kalau kita tahu bahwa di zaman itu kayak ya, dulu di Eropa yang dianggap sebagai zaman keemasan bagi wanita. Nah, pada waktu itu wanita nggak berani memberikan kritik kepada suaminya, ya. Itu di zaman ketika eh, Persia Romawi sedang berkuasa itu ya. Kita akan tahu bahwa perilaku Rasulullah ini bukan lahir dari pengaruh lingkungan atau zaman, tapi ini adalah nubuah, perilaku Nabi, akhlak Nabi yang Nabi contohkan. Karena di zaman itu gitu ya, bahkan di Eropa yang lebih maju secara peradaban pun wanita nggak punya hak untuk memberikan kritik kepada suaminya ya. Bahkan ya, Abbas Mahmud Al-Aqdad menukil dan mengomentari sebuah kasus yang ditulis oleh penulis berkebangsaan Eropa tentang perempuan di zaman dulu. Ia berkata gini ya, penulis menceritakan bahwa Ratu Blanchefort, seorang permaisuri, menemui suaminya Raja Babin dan menanyakan tentang bantuan penduduk Lauren ya. Ini kayaknya di Prancis kali ya. Raja menyimak pembicaraannya, kemudian jadi istrinya ikut campur ya ngasih tahu suaminya. Nah, kemudian responnya adalah suaminya marah besar, menampar hidungnya dengan kepalan tangannya. Ya, bahkan ini nampal dengan tangan yang dikepal. Akibatnya pukulan itu mengeluarkan 4 tetes darah lalu mengakibatkan luka pada istrinya. Tapi apa yang dikatakan di sini, terima kasih. Jika inilah yang membuatmu rela, maka berilah aku tamparan yang lain dengan tanganmu kapanpun engkau menghendaki. Begitu eh, wanita nggak punya hak di zaman itu gitu ya. Jadi Nabi datang memberikan contoh menghapus tradisi-tradisi tersebut itu kan ya. Jadi penghormatan terhadap wanita bukan tradisi Arab ataupun tradisi di zaman itu, tapi ini adalah syariat, adalah contoh perilaku yang Nabi contohkan, yang kemudian mengubah tatanan kehidupan sosial, kehidupan manusia itu kan ya. Yang wanita tadinya nggak dihargai ya, bahkan nggak punya hak untuk bicara ya. Kalau ngomong, berani ngomong itu ditampar sama suaminya ya. Nah, ini bukan satu-satunya peristiwa karena kata-kata seperti ini, kata-kata yang tadi dilontarkan oleh istri, terima kasih inilah yang membuat, kalau ini membuatmu rela, maka berilah aku tamparan yang lain. Ini bukan seperti itu aja, seperti kata-kata dia aja, bahkan itu jadi kata-kata yang pakem gitu ya. Jadi para istri-istri itu ya, yang sering diulang seperti sesuatu yang sudah dihafal ya. Seakan-akan tamparan dengan kepalan tangan adalah balasan bagi setiap wanita yang di zaman dulu berani memberi masukan kepada suaminya. Tapi Nabi menghapus itu, memberikan contoh ya bahwa itu tidak benar ya. Nabi punya otoritas, bukan hanya kepala pemerintah, tapi nubuah Nabi, tapi Nabi memberikan ruang kepada wanita untuk adil di sini adalah memberikan suara, memberikan pandangan, berpendapat. Jadi ini adalah peristiwa yang me- menyangkal juga bahwa tradisi itu bukan tradisi Arab gitu ya, tapi memang akhlak yang Nabi ajarkan kepada kita semua, contoh ya tentang kesetaraan ya. Jadi bicara tentang emansipasi itu jauh sebelum itu Nabi sudah memberikan contohnya ya. Kita bisa lihat lagi misalkan fenomena fenomena lain yang tentang kesetaraan ini ya, bahwa di rumah tangga Nabi, di dalam rumahnya Rasulullah itu nggak sungkan-sungkan untuk melakukan sendiri keperluan keperluan sendiri ya, melayani sendiri, bahkan kadang-kadang melayani keluarganya
ya kadang melayani istrinya juga itu ya. Nah, beliau berkata, sabda Nabi ya, pelayananmu kepada istrimu adalah sedekah. Ya, jadi suami ini memberikan motivasi kepada para suami ini, ya, menyediakan kadang mungkin juga mengambilkan air minum ataupun mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang umum mungkin dilakukan oleh istri, terus dilakukan oleh suami. Itu adalah sedekah. Pelayananmu kepada istrimu adalah sedekah. Dan jadi dengan demikian jika perempuan mengerjakan urusan rumah bukan merupakan aib yang harus ya dihindari oleh laki-laki. Bahkan ia adalah kesempatan ya. Kesempatan yang diraih oleh laki-laki dan tidak perlu malu ya. Bagaimana seorang muslim akan malu sedang Rasulullah saja melakukannya. Dan ini adalah pahala sedekah. Ya, kita sekali kita melakukan misalkan pekerjaan ngebersihin rumah, nata-nata apa ataupun juga mengerjakan pekerjaan rumah itu bagian dari sedekah itu kan ya. Oh, itu adalah sedekah. Itu yang kedua ya. Jadi tadi pertama tentang keadilan secara tempat, tinggal, waktu dan sebagainya. Ini kedua, keadilan secara kemanusiaan ya. Memberikan ruang berbicara, ngasih kesempatan berdialog, berdiskusi, minta restu mendapatkan menikahi apa kepada istri yang mau dinikahi, minta keridoannya, kesediaannya, bukan dipaksa seperti itu. Kemudian poin yang ketiga ya, ini bahwa perempuan senang bila suaminya ganteng, suaminya berdandan, memenuhi kebutuhan seksualnya, ya, lembut dan dekat dengannya. Nah, semua ini merupakan poin lain dari muamalah Rasulullah SAW bersama istri-istrinya. Beliau adalah orang yang paling tampan. Ya. Beliau adalah berdandan, ya, memenuhi beliau tampan, terus tampilannya juga elegan, ya, meskipun bersahaja. Beliau tidak kerasan dengan hal-hal yang bertentangan dengan keanggunan ya. Beliau mengatakan, cucilah pakaian kalian, aturlah rambut, bersiwaklah, berdandanlah, dan bersih-bersihlah ya. Sesungguhnya Bani Israel dulu tidak melakukan semua itu. Sehingga istri-istri mereka pun berselingkuh. Nah ini Nabi masih wanti-wanti bahwa laki-laki juga harus tampil ya untuk jangan jangan beranggapan bahwa oh saya juhud atau sebagainya sehingga kemudian kucel dan nggak memperhatikan penampilan. Ini bagian dari sunnah ya. Nabi memerintahkan kepada kita ya pakaiannya cucilah pakaiannya pakaian pilih pakaian yang bagus ya tidak harus baru ya rapi ya rambut disisir ya dirapihkan ya jangan juga karena sekarang menganggap bahwa memanjangkan jenggot sunnah tapi nggak dipelihara itu juga bukan dari sunnah itu kan ya tapi aturlah rambut ya kata Nabi ya bersiwaklah ya jaga keharuman ini eh, nafas ya kalau sikat gigi saja tidak cukup bisa pakai mouthwash ini iklan jadi kemudian berdandanlah ya, dan bersih-bersihlah. Ya, bahkan Nabi Nabi mengingatkan tuh. Dulu perilakunya Bani Israel, mereka sering kucel laki-lakinya itu nggak memperhatikan penampilan, akibatnya istri-istrinya mereka pun berselingkuh gitu kan ya. Begitupun juga untuk istri ya, supaya menyenangkan suami ya. Nah, beliau juga mengatakan, jika salah seorang kalian menyetubuhi istrinya, hendaklah ia penuhi dirinya. Kemudian jika ia telah mendapatkan kebutuhannya sebelum istrinya mendapatkannya, jangan tergesa-gesa hingga istrinya itu mendapatkan kebutuhannya. Ya. Nah, ini Nabi memberikan adab ya, contoh ya, adab-adab dalam Islam ya. Dulu Rasulullah SAW ya juga menggilir istri-istrinya dalam eh, dalam 1 jam malam dan siang sedang mereka adalah 11 orang. Ya. Nah, di antara adab Islam adalah jika memiliki istri, ya, suami harus menjaga ifah kehormatannya, ya, yakni menyetubuhinya sehingga tidak merasa butuh kepada laki-laki lain. Jadi ini juga adab karena
ini diatur secara secara detail dalam dalam contoh Nabi ya, karena ini eh, bagian dari keharmonisan dalam rumah tangga. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik terhadap istri-istriku. Ya, ini yang poin ketiga ya, tentang eh, secara kemanusiaan, secara fisik ya, ya tetap butuh harus penampilan, dijaga penampilan itu kan ya dalam lingkup keluarga ya, bersuami, suami istri. Nah, yang keempat adalah berkenaan dengan muamalahnya bersama istri-istrinya adalah strategi pembinaan yang baik bagi mereka. Mereka dulu adalah pencemburu, namun beliau menerima kecemburuan itu dengan sabar, kecuali jika sudah keluar dari batas kewajarannya. Ya, Nabi, ya ini dalam rangka membina keluarga itu kan ya. Tabiat ya wanita, ya apalagi dalam ini ya satu rumah tangga lebih dari satu wanita pasti ada rasa cemburu. Itu manusiawi. Tapi bagaimana mengelolanya? Ya. Bahkan Ibunda Aisyah ya juga pernah cemburu itu kan ya kepada istri Nabi yang lain. Ibunda Aisyah mengatakan, aku tidak pernah pernah melihat pembuat makanan seperti Syafiyah. Ia membuat makanan untuk Rasulullah. Syafiyah istri Nabi ya, yang dari kalangan Bani Israel. Ketika beliau berada di rumahku, bulu kuduku berdiri dan tubuhku bergetar karena kecemburuan yang sangat berat. Hingga aku pecahkan bejananya, kemudian aku menyesal. Lalu berkata, wahai Rasulullah, apa kafarat bagi apa yang telah aku lakukan? Ya, ya namanya terbawa emosi ya, sekelas Ummul Mukminin istri Nabi pun terbawa itu karena terbawa emosi juga itu ya. Tapi yang menarik adalah ketika salah mengakui kesalahan dan berusaha untuk membalas ataupun juga mengganti keburukan dengan kebaikan dan minta kepada Nabi apa kafaratnya atas 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 apa yang aku lakukan itu. Beliau menjawab mangkok dengan mangkok dan makanan dengan makanan. Ya, ini beliau juga pandai mengambil hati ya dan menghibur mereka ya hingga ringan tanpa beban. Nah, Safiyah juga mengatakan, ya tidak ada hal yang lebih menjengkelkanku dari Rasulullah dibandingkan kematian ayah dan suamiku. Safiyah ini, ya ayahnya mati ya, suaminya dulu juga juga mati dalam peristiwa perang eh, dengan orang ya kaum Bani Israel dengan ini ya, dengan kaum Muslimin gitu ya. Nah, suaminya gugur, mati dalam peperangan itu. Safiyah yang sebagai istrinya ya ngerasa pernah merasa jengkel ya. Tapi kemudian diingatkan sama Rasulullah ya. Tidak ada hal yang lebih menjengkelkan dari Rasulullah dibandingkan kematian ayah dan suamiku. Karena itu beliau selalu meminta maaf dariku dan berkata, nah Rasulullah menenangkan, wahai Safiyah, sesungguhnya ayahmu dulu mengagitasi kaumnya untuk memerangi bangsa Arab dan melakukan ini dan itu. Jadi ayahnya itu kan tokoh Yahudi ya yang memprovokasi, mengagitasi ya, mengajak orang-orang untuk memusuhi Islam ya. Sehingga kemudian memerangi kaum muslimin. Nah, itu diingatkan ya. Ya Safia ingat ya bahwa dulu karena ayahmu itu mengagitasi itu. Nah, ini bentuk Nabi kemudian mengingatkan Safia sehingga hilanglah kebencian itu dariku, kata Safia. Sehingga hilanglah kebencian itu kepadaku. Karena secara manusiawi, ya kalau terbunuh keluarga, ya orang tua mati gitu ya, ada dibunuh, gitu ya, tentu ada rasa ya, rasa kesal ya. Tapi diingatkan kenapa itu terjadi, ya karena dia sudah memprovokasi untuk orang-orang berperang memenangi Islam. Nah, ini juga perasaan itu juga yang dijaga oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik gitu kan ya. Begitupun juga sahabat ya, lain ya. Kalau ada peperangan yang
mengharuskan membunuh orang musyrik, biasanya dari aku yang lebih keluarga 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 dari orang tersebut yang maju duluan ya, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau harus dijatuhi hukuman mati, kisos, aku akan biar aku saja itu ya, kata Abdullah bin Ubay ya, karena aku khawatir nanti dendam sama orang yang membunuh ayahku gitu kan ya. Lebih baik aku yang menghukumnya ya, eh, supaya tidak ada dendam pada kepada sesama saudara Muslim. Ya. Nah, itu juga bayangan tentang bagaimana Safiyah mungkin merasa, oh ya, ayahku telah dibunuh ya. Tapi Nabi mengingatkan Safiyah itu ya, bahwa itu adalah akibat ulah ayahnya itu kan ya. Nah, tentang sikap cemburu itu ya, itu adalah sesuatu yang naluriah itu kan ya, yang terjadi antara hubungan sesama wanita ya. Pernah juga Rasulullah ya, eh, bahwa Rasulullah menikmati kebebasan berbicara dengan beliau yang selalu mendengar, menjawab dan mendidik mereka. Ya. Beliau, nah tentang kecemburuan ini tadi ya, beliau juga sering menyebut-nyebut Khadijah dengan cara yang sangat mencolok gitu ya. Bahkan Khadijah itu wanita paling dicintai Nabi. Istri Nabi tinggal bersama Nabi, Nabi monogami bersama Khadijah itu kurang lebih selama 25 tahun. Enggak menikah dengan wanita lain ya. Kecuali setelah Khadijah wafat itu kan ya. Karena Khadijah adalah orang yang betul-betul jasanya luar biasa kepada Nabi, dan Nabi mengingat jasanya Khadijah ini, istrinya ini ya. Dari Khadijah lah lahir 6 putranya Nabi itu kan ya. Dan di antara kesetiaan beliau kepada Khadijah adalah tetap berbuat baik dengan setiap orang yang pernah berhubungan baik dengan Khadijah. Ya, beliau menyebut kebaikan-kebaikannya hingga Aisyah amat sangat cemburunya kepada Khadijah meskipun sudah meninggal. Bayangin ya, Nabi itu begitu mengenalnya Khadijah, ketika ada orang yang mengetuk pintu, cara ketuk pintunya, dia ingat, oh ini sahabat saya Khadijah nih. Karena cara ketuk pintunya sama seperti Khadijah lakukan, gitu kan ya. Itu begitu eh, emosi dan menjaga apa, kesetiaan Nabi kepada Khadijah. Nah, suatu kali pernah Aisyah sewot gitu kan ya. Khadijah lagi, Khadijah lagi. Sepertinya di bumi ini tidak ada perempuan selain Khadijah saja ya. Ya, ditinggalkannya Aisyah beberapa lama kemudian kembali ketika Rasulullah kembali ya. Ummu Ruman, ibunya Aisyah, sudah berada di rumahnya ya. Mertuanya eh, ke- kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wah, Rasulullah, apa yang terjadi antara dirimu dengan Aisyah?" Dia itu terangkau adalah orang yang paling berhak untuk didiknya. Katakan bahwa ini apa, kamu sama perempuan ini nggak itu perempuan tua ya. Nah ini kemudian Nabi memberikan batasan tuh ya, nggak boleh itu di bagian itu. Buat apa sih engkau selalu mengingat perempuan tua ya, yang mulutnya sudah memerah, padahal Allah telah mengganti dengan perempuan yang lebih baik darimu ya. Rasulullah nggak boleh mengingatkan, tidak boleh merendahkan sesama manusia dia. Demi Allah, Allah tidak pernah, kata Rasulullah ya kepada Aisyah, demi Allah, Allah tidak pernah menggantikannya dengan perempuan yang lebih baik darinya. Ia telah beriman ketika orang lain mendustakanku. Ia membantuku dengan hartanya ketika orang lain tidak mau memberikannya kepadaku. Dan aku diberi rizki ah, dan aku diberi rizki anak darinya, sementara tidak ada perempuan lain yang memberiku anak seperti itu. Dan Aisyah menceritakan ya hal itu ya, dan kemudian menginsafi hal tersebut itu kan ya. Nah, Aisyah juga menceritakan suatu hari Rasulullah mengunjungiku, maka aku bertanya, di mana engkau seharian ini? Beliau menjawab, duhai Humairo ya, sebutan Nabi ya. Nabi menggembirakan istrinya. Wahai yang kemerah-merahan gitu ya. Aku tadi di rumah Ummu Salamah. Ya. Nah, cemburu kan Ibunda Aisyah kan. Belum kenyang dengan Ummu Salamah ya. Kemudian, wahai Rasulullah, apa pendapatmu sekiranya engkau singgah pada dua bibir lembah
yang satu belum digunakan untuk menggembala dan yang satu lagi sudah digunakan. Mana di antara keduanya yang kau pilih? Beliau memilih yang belum digunakan. Nah, aku aku ini tidak seperti seorang pun di antara istri-istrimu yang lain. Masing-masing istrimu pernah menjadi istri orang lain kecuali aku. Beliau tersenyum aja dengan ini. Tapi kecerdasan Aisyah juga ya tentang tentang bagaimana eh, men- mendapatkan perhatian dari suaminya, ya. Nah, ini sekelumit ya bahwa itu eh, kemanusiaan tetap ada terjadi itu ya. Wanita-wanita juga cemburu itu kan ya. Tapi bagaimana Nabi mengelola cemburunya itu ya dan tegas ketika eh, itu jika sifatnya merendahkan orang lain itu ya. Bahkan Nabi juga menegur Aisyah ya ketika Nabi menjaga akhlaknya terhadap Khadijah ya karena tidak melupakan jasa-jasa yang dilakukan yang diberikan oleh Khadijah untuk perjuangan umat ini juga jasanya ataupun juga cintanya Khadijah kepada Rasulullah SAW. Gitu ya. Baik, pagi ini mungkin ini ya kita baru bahas ya tadi 4 hal ya tentang bagaimana Nabi dengan keluarga. Tadi adil dalam hal sifat-sifatnya yang sesuatu yang beliau bisa berikan dengan waktu, tempat tinggal. Tapi Nabi mohon ampun jika memohon kepada Allah ya jika ah, masalah hati mungkin ada kecenderungan ya. Begitupun juga mungkin kita tidak bisa adil secara utuh terutama pada cinta dan perhatian termasuk juga kepada anak-anak kita. Kita berusaha untuk membagi membagi adil gitu ya. Tapi ada kadang ada kecenderungan dalam kemanusiaan. Yang kedua eh, menjaga sifat tadi kemanusiaan ya, ya. Kesetaraan, hak-hak kemanusiaan, hak untuk berbicara salah satunya adalah itu juga Nabi berikan kepada istri-istrinya ya yang di zaman itu sesuatu yang tidak tidak umum ya yang ketiga tadi tentang bahwa haknya istri itu adalah juga untuk punya suami yang ganteng gitu ya ya kalau ya ganteng paling nggak punya tampilan yang eh, dandan lah gitu ya rapi gitu ya dan karena itu kecinta bentuk dari wujud apa timbulnya cinta ya. Nah, Nabi memberikan contoh, bahkan mengingatkan, jangan seperti Bani Israel itu kan yang tidak memperlakukan diri dengan baik gitu kan ya. Yang keempat tadi, bagaimana pembinaan dalam rumah tangga, ya. Bagaimana mengelola ya, eh, sabar mengelola istri ya. Kadang sifat-sifatnya masih muncul ya, sifat cemburu, sifat kadang kewanitaan muncul di situ. Baik 4 hal ini ya, semoga bisa mengambil pelajaran. Insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Gitu ya. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Silakan kalau ada tambahan